Assalamualaikum, Pak. Ra, kamu lagi ngapain? Aku mau ke masjid, Pak. Udah pada asar, ada pengajian. Sekalian mau nunggu buka puasa. Ini kan hari Kamis, Pak. Kamu nggak belajar? Sudah selesai, Pak? Ra, Mama sudah makan obat? Sudah, Pak. Tapi kondisinya masih belum membaik, Pak. Ya udahlah. Nanti Papa makan di rumah kan sama-sama? Memang ada apa? Hah? Enggak, Pak. Biar ada berkahnya aja. Oh, iya. Nanti Papa usahain pulang cepat, ya? Baik, Pak. Assalamualaikum. Papa lupa ya sama ulang tahun Andra. Maaf ya, Mas. Di mana? Hah? Gue peringatin yang terakhir kalinya. Di mana lo simpen semua perhiasan lo? Udah nggak ada lagi, Bang. Saudara, jangan keras-keras. Ampun. Dil. Dil. Jangan, Bang. Jangan. Ini dia yang dicari-cari. Orang abang sih. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Stopin, Eman, bawanya, Eman. Stop, Pak, bentar, Pak. Pak, si Andra dibacok, Pak. Hah? Andra dibacok, bentar, Pak. Bentar, Pak. Pak, ayo, Pak. Di mana? Di situ, Pak. Andra! Kamu nggak punya kemanusiaan!
Kenapa, Nak? Ini Papa, Nak. Ini Papa, Nak. Bawa dia ke rumah sakit, bawa. Nak. Ini Papa, Nak. Kita ke rumah sakit ya, Nak. Kita ke rumah sakit ya. Mas, kenapa? Pak, Mas Andra kenapa, Pak? Dia sudah meninggal. Andra sudah mati. Dan Papa tidak bisa menolongnya. Ini semuanya gara-gara kalian sibuk aja berdoa tapi tidak menolong. Kalian biarkan dia sekarang. Di mana otak kalian semuanya? Di mana? Kenapa kalian tidak menolongnya? Engkong juga sudah berusaha, Nak. Tapi Membantu apa? Membantu apa? Dia ini kan butuh pertolongan. Kenapa berdoa terus? Tolong dia. Kalian tahu dia terluka parah. Semoga lekas sembuh ya, Bu ya. Amin. Ibu. Astagfirullahaladzim. Mama. Keras apapun kalian teriak, kalian tidak akan pernah bisa membawa anak dan istriku hidup kembali. Kenapa Papa nggak ikut pengajian, Pak? Apa untungnya semua itu? Apa gunanya? Pak, kita baca Quran itu kan untuk mendoakan arwah Mas Andra, Pak. Papa tidak butuh arwahnya. Papa butuh dia hadir bersama kita di sini. Untuk apa kamu melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu? Untuk apa? Kalau Papa tidak punya sopan santun, sudah Papa usir itu semua. Kamu tidak perlu lagi sholat ke masjid. Untuk apa? Untuk melakukan hal-hal yang bodoh seperti itu. Nggak perlu. Tapi itu kan perintah agama, Pak. Kamu tidak perlu mengulang kesalahan yang dilakukan oleh kakak kamu dan juga mama kamu. Tidak ada cerita Tuhan yang kamu agungkan itu menolong kamu meskipun kamu menghabiskan waktu kamu untuk menyebut namanya. Tidak ada itu. Ingat itu. Mungkin papanya itu masih terlalu sedih, jadi masih belum bisa menerima. Tapi itu biasa, Non. Mana ada sih orang tua yang nggak sayang anaknya, nggak sayang istrinya. Tapi, Bi. Non itu sekarang jadi anak papa satu-satunya. Jangan pernah bikin hati papa tuh sedih. Bikin hati papa tuh senang, ya? Mungkin maksud papa itu nggak begitu.
masih bisa sholat di kamar ini, ya kan? Ayo, anak cantik harus cepat mandi biar seger. Terus ajak papanya sarapan, ya? Bi, gimana kalau papa benar-benar serius dengan omongannya? Terus kalau papa benar-benar nggak percaya bahwa Allah itu maha segalanya, gimana, Bi? Non, papanya Non itu sebenarnya orang baik. Non harus lebih banyak istighfar, ya Non. Mohon pada Allah, mohon dibukakan pintu hidayah. Non, Allah itu maha tahu, maha mendengar, maha memberi petunjuk. Amin. Anak baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Amin. Ra, kamu itu masih percaya dengan dongeng nabi-nabi yang ngomong soal agama? Pa, itu bukan dongeng, Pa. Nabi itu benar-benar ada. Enggak ada, nak. Itu cuma bualan, dongeng. Sama seperti kamu baca buku-buku yang lain. Astagfirullahaladzim, Pa. Papa nggak boleh ngomong kayak gitu, Pa. Papa bisa kualat. Kenapa? Karena kamu merasa yakin bahwa Tuhan kamu itu maha mendengar dan maha melihat? Kalau dia maha mendengar dan maha melihat, kenapa dia tidak mendengar doa-doa Mas Andra kamu itu yang kepengen menjadi seorang insinyur? Atau doa mama kamu yang kepengen melihat kamu menjadi seorang dokter? Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan kamu itu tidak ada. Tidak ada. Ngerti kamu? Allah itu ada, Pa. Allah itu segalanya. Mama, Pak Ustadz, semuanya tahu itu, Pa. Masa bohong sih? Sebaiknya kamu lupakan aja, nak. Mungkin mama kamu itu juga keliru. Papa sudah tidak yakin lagi dengan hal-hal seperti itu. Dan Papa semakin yakin. Karena setiap saat kita mendapat musibah, tidak yakin. Papa tidak mau lagi melihat kamu melakukan hal-hal yang bodoh dan sia-sia seperti itu. Kamu buang semua latar sholat kamu. Buang. Ya Allah, meskipun hamba sudah tidak boleh berdoa lagi, ya Allah, tolong lindungilah Mama dan Mas Andra agar selalu berada di sisimu, ya Allah. Amin. Kamu jangan sedih lagi ya. Mendingan sekarang kita berdoa. Siapa tahu Ijong bisa cepat sembuhnya ya. Ya udah, kalau gitu sekarang kita doa sama-sama ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan pada kucing Kiki Ijong ya Allah, supaya Kiki nggak sedih lagi ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amin.
bisa minum sendiri, Ki. Wah, alhamdulillah. Kamu hebat banget, Ra. Makasih ya. Harus semangat ya. Nah, itu Pak Usman Pak Kiai. Ajak saja dia. Barangkali dia mau ikut menyumbangkan ya biaya pembangunan masjid Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Rusman. Tumben datang ke sini. Ya, saya memang tidak akan ke sini kalau saya tidak merasa keberisikan dengan speaker masjid itu. Jadi kalau tidak terlalu perlu, matiin aja. Bapak nggak salah. Kenapa salah? Orang saya keberisikan. Saya kan juga punya hak untuk mendapat ketenangan di lingkungan ini. Astagfirullahaladzim, Pak Rusman. Ini kan ayat-ayat suci. Bukannya Bapak bila mendengarnya semakin tenang. Tenang apa? Bapak kan tahu sendiri, istri saya itu meninggal setelah mendengar bunyi-bunyi seperti ini. Jadi, di mana letak tenangnya buat saya? Pak, pokoknya saya nggak mau berdebat. Saya merasa keberisikan. Kalau kalian nggak mau matiin, biar saya yang matiin. Astagfirullahaladzim, Pak Rusman. Sengaja diputarkan ayat-ayat suci ini untuk memberikan semangat dan motivasi pekerja yang membangun masjid ini. Ah, mereka belum tahu aja dampaknya. Saya yang matiin. Bawa, coba. Loh, kalau begitu saya timpuk aja dari sini. Stop. Berhenti. Kalian tidak boleh menganiaya bagi mereka yang tidak mengerti. Apa? Nggak mengerti? Lah, sekolah saya dengan sekolah Bapak lebih tinggi sekolah saya. Jadi, saya tidak bodoh. Bapak jangan begini ya. Berhenti. Allah tidak perlu pembela. Dia punya cara sendiri untuk memberikan pelajaran dan merubah hidup yang mereka kehendaki. Tindakan kalian akan menimbulkan kesalahpahaman bagi mereka yang tidak mengerti. Pak Rusman, saya akan mematikan speaker masjid itu agar Bapak tidak terganggu. Sekarang Bapak pulang saja. Tolong matikannya. Nah, kalau begitu kan enak. Astagfirullahaladzim, Bapak. Bapak, kenapa, Pak? Astagfirullahaladzim, Bapak. Kamu tahu kenapa? Orang-orang bodoh yang berkumpul di masjid itu sudah memukuli saya. Memangnya Bapak ini salah apa? Loh, salah apa? Mereka itu yang terlalu tolol, diracuni oleh agama, sehingga bisa lagi membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Makanya saya tidak suka kamu mengajari Flora dengan omong kosong mengenai agama. Nggak suka saya. Kenapa, Om? Lagi sakit ya? Om, kenapa sih nggak mau minta tolong doain aja sama Flora? Kemarin aja kucing kesayangan aku langsung sembuh pas dibacain doa di masjid sama Flora. Betul kamu kemarin ke masjid? Sudah berapa kali Papa bilang sama kamu? Hah? Tapi, Pak, waktu Flora ngedoain kucing Kiki yang lagi sakit aja bisa sembuh. Maksud kamu ini Papa yang tolol, begitu? Hah? Kalau kamu bisa begitu, kenapa kamu tidak mendoakan mama kamu atau Mas Andra kamu? Kenapa? Otak kamu ini sudah rusak karena dirusak oleh dongeng-dongeng tentang Tuhanmu itu. Mulai sekarang, Papa akan mengawasi kamu lebih ketat lagi. Jangan, Pak! Diam. Selama kamu masih tinggal sama Papa, selama itu juga kamu harus ikut aturan yang Papa buat di rumah ini. Dan Papa tidak mau lagi melihat kamu tunggang-tungging menyembah Tuhan yang tidak ada. Kamu ingat itu? Janji? Janji kamu? Tugas kamu sekarang adalah sekolah yang pintar. Papa mau melihat kamu sukses, apapun bentuknya. Janji kamu.
Ingat itu. Awas. Ingat itu, ya. Ingat itu. Kamu jangan pernah lagi mengajak Flora mengaji atau ke masjid. Jangan, ya. Jangan. Dasar kafir. Harusnya digebukin aja tuh orang. Kita tidak boleh begitu, Dak. Ya. Flora, ini Tante Intan, teman dekat Papa. Kenalin? Halo, saya Flora. Nama Tante Intan. Kamu kelas berapa, Manis? Kelas 2 SMA, Tan. Ayo, silakan masuk. Ya. Tante tahu, kamu pasti kesepian kan kalau papa kamu lagi kerja. Jadinya Tante sengaja datang ke sini buat temenin kamu. Makanya, Tante tinggal di sini aja. Tante mau kan jadi mama aku? Kamu tuh siapa sih yang ngajarin ngomong kayak gini? Pasti papa kamu ya? Flora, memangnya kamu serius mau menerima Tante menjadi pengganti mama kamu? Sebenarnya nih Tante, yang kesepian bukan cuma Flora, pasti Papa juga. Kalau ada Tante kan rumah jadi rame, dan aku bisa punya mama lagi. Kamu tuh lucu banget sih. Tapi kalau Tante sih terserah papa kamu aja deh. Tante mau aku bilangin sama Papa? Memangnya kamu mau ngomong apa sama papa kamu? Jangan deh. Lagian ini kan bukan pembicaraan anak-anak. Tapi kan aku pengen punya mama lagi. Dan siapa tahu dengan adanya Tante, Papa bisa berubah. Memangnya kenapa dengan papa kamu? Yang penting, Tante mau kan jadi istri Papa? Jadi mama aku. Mau ya? Jadi dia sudah pernah meminta kamu. Saya iri sama kamu. Mestinya dia lebih terbuka kepada saya sama seperti dia bicara sama kamu. Justru itu yang ingin saya tanyakan, Mas. Kalian kan cuma berdua. Seharusnya kalian bisa lebih akrab dong. Sebenarnya ada apa sih, Mas? Sudahlah, nanti kamu juga mengerti. Yang jelas, apakah kamu bersedia menjadi istri saya? Apakah kamu mau menjadi mamanya Flora? Saya bersedia, Mas.
Dan saya berjanji akan menjadi ibu yang baik untuk Flora. Tapi ada satu hal. Saya tidak mau sekalipun kamu bicara masalah agama kepada Flora. Dan saya melarang Flora untuk melakukan hal-hal yang bodoh yang dianjurkan atas nama agama. Dan saya sangat marah sekali kalau sampai Flora melanggar perintah yang satu ini. Tapi Mas, ini tidak bisa ditawar lagi. Kalau begitu, saya minta maaf. Sepertinya saya harus mempertimbangkan lagi permintaan Mas Rusman. Halo. Halo, ya Pak, Non Rara Pak, Non Rara. Hah? Flora? Flora kenapa? Hah? Non Rara jatuh Pak, jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi? Terus apanya yang luka? Nggak ada yang luka Pak. Tapi kok badannya itu nggak bisa bergerak Pak. Tidak bisa bergerak? Aduh Pak, saya takut Pak. Pak, tolong pulang ya Pak. Segera Pak. Astaga. Kenapa musibah terus-menerus menimpa saya? Sabar ya Mas. Kondisi putri Bapak cukup parah. Dalam kasus ini, dia mengalami kelumpuhan lebih dari separuh anggota tubuhnya. Itu disebabkan karena ada kerusakan pada jaringan otak, Pak. Apa masih ada kemungkinan pulih, Dok? Saya harap begitu, Pak. Tapi saya tidak bisa memastikan. Kenapa, Pak? Kamu nggak kenapa-napa, nah. Mungkin sekarang ini agak sulit menggerakkan badan kamu. Tapi Papa akan pindahkan kamu ke dokter yang lain. Biar lebih cepat sembuhnya, ya. Jadi? Kita pindahkan dia dari sini. Saya nggak bisa terima ini. Segala sesuatunya itu kan ada penjelasan yang lebih memuaskan. Tapi Mas, mereka memang tidak mempunyai jawaban yang pasti. Karena kan butuh waktu dan peralatan yang canggih untuk menganalisa penyakitnya Flora. Di mana? Dan siapa? Buat apa mereka bilang tahu tapi tidak bisa menyembuhkan? Saya akan menyembuhkan anak saya meskipun ke ujung dunia. Harus. Sabar ya, Ra. Kamu inget kan? Kata Pak Ustadz, semua penyakit pasti ada obatnya. Iya, Ra. Mungkin sekarang belum ketemu aja obatnya. Tenang aja. Semua urusan di sekolah, aku bakalan nyatetin buat kamu. Tapi Ra,
Kamu kenapa sih nggak nyoba berdoa di masjid aja? Kayak waktu dulu. Sebaiknya kalian pulang aja dulu karena Flora mau istirahat. Tunggu, Ki. Pak, Flora udah nggak mungkin sembuh kan? Siapa bilang, nak? Siapa bilang? Kamu pasti sembuh. Tapi Papa udah nggak tahu kan caranya buat nyembuhin Flora. Papa sudah janji sama salah satu profesor di Singapura untuk membicarakan fisioterapi untuk menyembuhkan kamu. Flora ingin berdoa, Pak. Flora ingin ke masjid. Buat apa? Mas, kata Mas semua dokter sudah menyerah. Jadi kenapa kita tidak coba cara lain, Mas, untuk kesembuhan Flora? Kesembuhan apa? Buat apa dia capek-capek harus ke masjid? Lebih bagus dia istirahat di sini. Supaya kalau nanti ada keputusan dari profesor itu, kita bisa langsung berangkat ke Singapura. Flora mau ikut Papa. Kalau memang benar-benar Tuhan sudah tidak mengizinkan Flora untuk sembuh dengan jalan berdoa, Pak. Untuk apa berdoa? Gak ada gunanya. Mas, dari mana kita bisa tahu kalau itu tidak ada gunanya kalau kita tidak mencobanya, Mas? Flora ingin sekali mencoba berdoa di masjid yang ada di postcard itu, Pak. Iya, Ra. Siapa tahu kamu bisa sembuh. Bisa jadi, Om. Ayolah, Mas. Ayo kita antar Flora ke sana ya. Saya nggak ada waktu. Ya sudah ya, sayang. Biar tante yang antar kamu ke masjid, ya. Boleh ya, Pak? Flora pakai mobil Papa ya. Kalau aku lihat dari tingkah keras kepala kamu ini, aku nggak heran. Kenapa kamu selalu aja ditimpa musibah? Ya, sayang. Pada saat seperti ini, semua orang menghindar dari saya. Flora, ini kan masjid yang kamu maksud? Ya sudah, kita masuk ya. Mau kemana kita, Pak? Ke Sudirman, Pak. Loh, Bapak dapat foto itu dari mana? Oh, itu, Pak. Saya beli, Pak. Kebetulan ada ibu-ibu pesantren yang jual. Ya, saya beli aja.
Terus kenapa ditaruh di situ, Pak? Ya, untuk apa ya? Ya, biar ingat aja, Pak, sama yang bikin hidup kita. Loh, kok tadi kan saya bilang ke Sudirman. Kenapa kita ke sini? Astagfirullahaladzim. Gimana sih? Kok saya diantarin ke sini? Kenapa saya bisa ngatur begini ya? Maafin ya, Pak. Ini pasti gara-gara kamu melihat foto masjid itu terus-terusan. Tadi saya bilang nggak ada gunanya kamu. Iya. Maaf. Jadi gimana ini? Saya betul-betul minta maaf, Pak. Mungkin ini juga teguran buat saya. Karena akhir-akhir ini saya jarang sholat. Begini aja, Pak. Argonya Bapak tidak usah bayar, ya Pak ya. Tapi saya betul-betul minta maaf. Terpaksa saya menurunkan Bapak di sini, ya Pak ya. Gimana sih ini? Kok mobil saya ada di sini? Maafkanlah Flora juga Papa ya Allah. Dan berkatilah kami berdua. Kami sudah lama tidak menyebut namamu ya Allah. Ampunilah kami. Aku ingin sembuh ya Allah. Berikanlah hamba kesembuhan ya Allah. Apabila Engkau tidak mengizinkanku sembuh ya Allah, hamba ikhlas. Hamba tidak akan berputus asa. Tapi hamba mohon ya Allah, kembalikanlah Papa ke jalanmu. Sadarkanlah Papa ya Allah, agar kita semua bisa berdoa seperti dulu lagi ya Allah. Amin. Flora, subhanallah. Mas, Flora sembuh, Mas. Iya, saya bisa lihat. Alhamdulillah ya Allah. Saya lihat, Intan. Saya lihat. Amin. Ya Allah. Subhanallah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aku mohon maaf ya Allah. Hamba sadar Engkau adalah segala-galanya ya Allah. Engkau maha perkasa ya Allah. Engkau maha penyembuh ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Hamba bertaubat kepada-Mu ya Allah. Hamba sudah salah jalan selama ini ya Allah. Ampuni ya Allah dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Aku minta maaf ya Allah. Ampuni ya Allah. Hamba bertobat kepada-Mu ya Allah. Selama ini hamba telah salah jalan ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Flora. Ya Allah. Engkau sembuhkan. Engkau sembuh. Hamba bersyukur. Allah tidak pernah ingkar janji pada umatnya yang takwa dan taat akan perintah-perintahnya. Allah Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah menolak umatnya yang bertobat untuk kembali ke jalannya. Berbahagialah orang-orang yang percaya kepadanya dengan penuh iman dan takwa.
dalam menjalankan perintah-perintahnya, karena mereka akan mendapat karunia dan pahala untuk bekal di akhirat nanti. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya.